cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah ingkar janji kepada kami. Oh, Kau yang beri pengharapan, Kau yang beri kekuatan, Tuhan. Oh, haleluya.
yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji, oh janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat bersukacita saudara semua. Saya percaya saya belum terlalu terlambat untuk mengatakan selamat tahun baru 2021 bagi jemaat online. Namun bagi jemaat yang offline hadir, saya percaya saya sudah mengatakannya hari Minggu yang kemarin. Tapi bagi Anda yang jemaat online, Happy New Year, selamat tahun baru. Percaya tahun yang baru tetap ada penyertaan Tuhan yang segar, yang baru, yang menyertai Anda, yang tidak pernah habis,
yang akan selalu membuat Anda mengalami kemenangan, kemuliaan. Haleluya. Saudara, di tahun yang baru ini, mari kita sama-sama tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan hari ini saya rindu untuk berbagi dengan saudara mengenai kebebasan di dalam Kristus. Mengapa kita harus merenungkan mengenai kebebasan dalam Kristus? Saudara, kita tahu bahwa pandemi yang secara manusiawi ini tidak kunjung usai, itu membuat stressful, itu membuat kita tertekan, membuat kita sangat kewalahan. Tapi saudara, pada pagi hari ini sebelum saudara memulai hari Anda, ketahuilah bahwa di dalam Kristus sebetulnya kita sudah diberi kebebasan. Di dalam Kristus kita tidak perlu khawatir akan apapun. Apalagi ketika kita sudah menjalankan protokol dengan baik. Saudara sudah menjaga distance jarak saudara. Saudara sudah menjaga sistem imun saudara tetap naik dengan istirahat cukup. Dan saudara tidak buka celah. Maka saudara tidak perlu ketakutan karena saudara punya kebebasan di dalam Kristus. Tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Saya akan mengajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang keempat. Kita akan baca Galatia 4 ini ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Mari kita baca dari ayat yang ke-3. Dikatakan demikian. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita juga takluk kepada roh-roh dunia. Ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Berikutnya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka kamu telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Salah satu alasan yang sangat amat kuat bagi kita untuk tidak khawatir dan bagi kita untuk tidak terus-menerus tertekan. Karena ayat ini mengingatkan bahwa kita sudah diberikan sebuah anugerah, yaitu anak Allah Bapa yang tunggal. Itu lahir ke dunia dan membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagi saya ini merupakan sebuah kode bukan kode rahasia, tetapi sebuah kode kebesaran. Seperti layaknya kita punya hubungan kedekatan khusus dengan orang nomor satu di negara kita. Coba bayangkan saudara, kalau saudara punya kode khusus untuk berhubungan atau kontak atau berbicara dengan presiden kita, maka orang yang lain akan heran. Orang yang lain akan, loh kok bisa? Karena presiden sudah menetapkan sebuah hubungan dengan kita. Nah ini Tuhan kita sudah menetapkan hubungan dengan kita. Sehingga kita bisa panggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan biar itu menjadi sebuah keheranan bagi iblis. Loh, kok orang ini bisa manggil yang paling berkuasa di alam semesta ini, ya Aba, ya Bapa. Kalau gitu aku enggak berani Ini yang harus saudara mengerti. Saudara punya koneksi khusus. Sehingga memanggil dia bukan ya Tuhan, ya Rajaku, oh aku takut. Enggak, tetapi Anda bisa mengundang, kalau kata orang Jawa, memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Dan dari situlah kita menyadari bahwa kita memiliki kemerdekaan di dalam, kebebasan di dalam Kristus. Tahun ini, mari kita sama-sama sadari, kita tidak lagi mau dibodohi oleh si jahat. Kita tidak lagi mau ditekan melalui pikiran kita. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu negatif, sakit, tidak berhasil, gangguan dan sebagainya. Tetapi mari kita mengalami sebuah revolusi rohani. Di mana kita tidak lagi oppressed,
tidak lagi depressed, tetapi kita menyadari bahwa kita sudah diangkat sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita adalah anak-anak Allah, maka yang pasti Bapa kita memberikan kepada kita kebebasan, kemerdekaan dari pandemi sakit penyakit, dari tekanan, dari permasalahan. Perkatakan kemerdekaan itu, nyatakan status saudara kepada si jahat. Kalau kita kemarin di awal tahun sudah belajar, tanggal 1 kita sudah belajar, jangan beri kesempatan pada iblis. Sekarang ingat lagi saudara, bukan hanya jangan beri kesempatan, tapi katakan pada iblis, hei, aku ini anaknya Allah, kok kamu mau coba-coba aku? Memangnya kamu mau mencobai aku seperti engkau mencobai Yesus di padang gurun waktu itu? Aku akan belajar dari Yesusku dan aku juga akan berkata, ada tertulis, aku tidak diciptakan untuk menderita, aku tidak diciptakan untuk kau tindas, tetapi engkau sudah dikalahkan 2000 lebih tahun yang lalu. Engkau iblis, engkau hanya menunggu waktu untuk masuk ke Gehenna atau lautan api yang kekal. Aku tidak mengizinkan engkau merenggut 2021 dariku. Aku percaya 2021 aku akan mengalami kebebasan di dalam Kristus Yesus. Perkatakan status saudara. Bukan untuk sombong-sombongan, tetapi untuk memperkatakan bahwa saudara itu ada di posisi anak Allah. Anda bukan budaknya Allah. Anda bukan pembantunya Allah. Anda bukan asistennya Allah. Tetapi Anda adalah anak Allah yang punya hak-hak istimewa. Hak untuk sehat, hak untuk berkemenangan, hak untuk diberkati menjadi berkat. Banyak sekali saudara. Ayat yang ke-6 dan ke-7 baca baik-baik. Ayat 6 dan 7, ayat 6 dan 7 mengatakan kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya, anak A huruf besar, supaya kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Dan ayat yang ke-7 sekali lagi mengatakan garis bawah ini, ingat-ingat, you are no longer slave. Anda bukan lagi, nah ini masih terlalu sopan kalau kata hamba. Kalau menurut saya saudara, hamba itu adalah servant. Tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih tajam, katakan slave. Artinya engkau bukan lagi budak. Engkau bukan lagi orang yang tidak punya hak. Tetapi engkau adalah anak loh. Naiknya jauh sekali saudara. Ya inilah kita kalau hidup di dalam Kristus. Kita adalah anak. Dan di dalam bahasa Inggris saya kutip dari New King James. You are an heir. Heir itu ahli waris. Anda mewarisi apapun yang Bapak Anda miliki. Ada amin saudara? Anda mewarisi apapun yang Bapak Anda miliki. Pertanyaan saya, apa yang Bapak di surga yang Anda percaya yang Anda adalah anaknya, Bapakmu di surga itu memiliki apa? Silakan jawab sendiri dan silakan camkan itu di dalam pikiran kita. Apa yang dia miliki kita juga miliki. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oleh karena itu, biar ini bukan menjadi sebuah alasan bagi kita untuk memulai 2021 dengan negatif, dengan kecewa, dengan tertindas, dengan berbeban berat. Tetapi menyadari hal ini. Kalau Yesus ketika itu iblis bisa nekat mencobai, tapi Yesus tetap menang. Dan Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Maka Anda sebagai anak Allah, Anda juga berhak dan bisa berkuasa berkata, enyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis. Ada amin saudara? Kemerdekaan yang Anda miliki, kebebasan yang Anda miliki. Kita harus mengerti bahwa sebelum ada kebebasan, harus ada yang namanya sacrifice atau pengorbanan. Harus ada namanya pelajaran-pelajaran yang kita sudah ambil. Dan untuk menerima pelajaran itu bukan sesuatu yang senantiasa selalu menyenangkan. 2020 kita banyak belajar, lebih bersihan, lebih jaga jarak, lebih berhati-hati jika misalnya bersentuhan dengan anaknya orang, ya kan? Jangan nanti saudara habis makan sambal, belum cuci tangan, ada anak orang lucu dicuel pipinya, kasihan anak orangnya, gitu ya. Jangan saudara dengan
Mungkin yang lain-lain yang bisa saudara pelajari, ya kan. Jangan saudara habis misalnya megang sesuatu yang kotor-kotor, lalu saudara nempel di tangan temannya. Wah, itu kan sesuatu yang sudah kita pelajari di 2020. Saya percaya banyak lessons yang kita sudah pelajari. Dan tentunya juga 2020 banyak struggles, banyak battles yang kita lalui. Tapi itu 2020. Sekarang kita menatap 2021. Pertanyaannya mungkin seperti ini, mengapa kok 2021 saudara tetap diberikan tema Zerawih Khatsir? Kok enggak ada perubahan? Karena Tuhan maunya demikian. Karena Tuhan maunya saudara tahun 2021 tetap melihat tuaian besar-besaran. Tuaian itu saudara sendiri akan mendapatkannya. Saudara, ayo percayai 2021 kalau Anda didapati setia dengan mindset yang tepat, Anda akan mengalami banyak terobosan. Anda akan mengalami banyak kemenangan di dalam nama Yesus. Dan ketika kita berkata freedom in Christ, saya akan buka satu ayat lagi lalu kita akan selesai, saudara. Kita buka dalam 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Freedom in Christ. Kalau Anda mengatakan saya bebas, saya bisa melakukan apa saja. Tunggu dulu. 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Berguna enggak kalau kita, salah pertanyaan saya, boleh enggak kalau kita misalnya punya uang, lalu kita beli 20 mobil langsung? Boleh, wong itu uang saudara. Tetapi firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan, berguna enggak untuk beli 20 mobil sekaligus? Apakah ada gunanya? Apakah saudara akan memakai semuanya? Atau ketika saudara berkendara langsung bawa 2 mobil? Nah, itu baru satu contoh. Berguna enggak kalau saudara makan bakso, saudara mampu beli bakso 10 mangkok, dan saudara makan semuanya? Bisa enggak? Loh bisa, saudara punya uangnya. Tetapi apakah berguna? Kalau enggak saudara kekenyangan, saudara jadi tidak enak perutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi firman Tuhan mengingatkan segala sesuatu mungkin halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Kemerdekaan itu berarti saudara free to choose. Saudara bebas untuk memilih. Tetapi yang Anda pilih lebih baik memilih sesuai dengan tuntunan Tuhan. Supaya kita tidak jatuhnya salah pilih. Dan kemudian segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Sebab ingat tadi kita sudah baca bahwa kita hanya diperhamba oleh satu, yaitu kita adalah hamba Allah. Tapi pun itu kita statusnya sudah naik, kita sudah jadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi budak, tetapi kita adalah anak dalam nama Yesus. Saudara, freedom in Christ. Kemerdekaan di dalam Kristus. Kebebasan di dalam Kristus. Kebebasan itu diberikan. Kristus yang membeli dengan darahnya yang mahal. Dia pakai repot-repot turun ke dunia yang kita rayakan sebagai Natal. Kita memang tetap masih bisa melakukan apapun yang kita mau. Kita punya kehendak bebas. Tetapi kita harus belajar untuk lebih rasional. Kita pikirkan dengan baik. Kita renungkan dengan baik. Yang lebih detail, yang lebih jelas, lebih tepatnya. Kita harus in tune with God. Kita harus selaras, seirama, sefrekuensi dengan Allah kita. Sehingga kita tahu apa yang Allah kita mau. Kalau kita tahu apa yang Allah kita mau, itu yang terbaik bagi kita. Maka kita mengalami yang namanya kebebasan. Atau bahasa kerennya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan kebebasan yang loss, yang lepas tanpa kontrol sama sekali. Saudara, kalau tahun yang baru ini Anda masih mengkhawatirkan banyak hal. Apalagi mungkin Anda masih memikirkan pandemi ini. Anda masih mengkhawatirkan segala sesuatunya akan terdampak oleh pandemi ini.
Talk to Jesus, berbicaralah pada Yesus. Yesus, aku manusia terbatas. Aku masih punya hal yang aku pikirkan. Tapi aku mengalami kebebasan di dalam Kristus. Aku mau aku dibebaskan. Mari aku terima saat ini, pagi hari ini aku terima kebebasan dari Kristus. Aku mau supaya aku bisa memulai kehidupanku. Aku tahun yang baru ini bisa compose my life. Aku bisa mulai menata lagi kehidupanku, perekonomianku, dan sebagainya. Aku mau dibebaskan dari cengkeraman iblis. Aku tidak mau beri celah pada iblis. Aku mau menikmati kebebasan di dalam Kristus. Kebebasan yang artinya adalah aku free to worship, bebas untuk menyembah. Tidak ada beban saat aku menyembah. Free to praise Him, bebas saat memuji Tuhan. Free to sing psalms, bebas untuk bermazmur. Ketika naik sepeda motor, saudara bisa bermazmur, bernyanyi. Saudara harus berdoa, saudara harus in tune with God supaya saudara bisa mengalami kebebasan ini. Supaya saudara tidak dicengkram oleh kekhawatiran oleh iblis. Intimidasinya yang begitu heboh, dahsyat. Tapi saudara tidak terintimidasi oleh iblis. Coba kalau waktu itu Yesus dicobai, kau kan anak Allah. Jatuhkan dirimu dari bumbungan. Kalau tidak nanti malaikat akan menangkap engkau. Tapi Tuhan tahu itu bukan hak iblis untuk berkata seperti itu. Iblis tidak boleh berkata seperti itu. Iblis menyuruh Tuhan ubah batu ini jadi roti. Loh, Tuhan tahu, Yesus tahu. Yang bisa melakukan itu hanya kalau dia in tune dengan kehendak Bapanya. Kalau Bapanya tidak berkehendak, berarti Yesus sudah tidak selaras, tidak menuruti kehendak Bapanya. Itu mengajarkan pada kita bahwa kemerdekaan itu harus tetap kita selaras dengan Allah kita. Kalau Allah kita yang baik tahun ini tetap menasihatkan pada kita untuk zerawih khatsir, saudara mari terus tuai. Mari terus tabur, maksud saya, mari terus tabur supaya kita bisa menuai. Sekian kali saya terus mengatakan bahwa tabur itu bukan hanya uang. Jangan terlalu disempitkan pengertiannya. Tabur itu uang, enggak. Uang adalah salah satu dari benih yang bisa ditabur. Tapi benih apa yang bisa saudara tabur? Benih keintiman dengan Tuhan, lebih lagi. Benih ucapan syukur. Dan yang lain-lain. Mari kita memulai 2021 ini start strong. Memulai dengan kuat. Sebab toh kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang 2021 ini. Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kalau Tuhan memegang masa depan kita, akan ada banyak perkara-perkara ajaib yang kita lakukan. Seperti kemarin 2020, siapa yang menyangka bahwa ibadah di gereja berhenti hampir 1 tahun. Tapi toh akhirnya ada revolusi, ada sebuah tren yang baru, online service. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, tapi kita tahu kalau kita memiliki kebebasan di dalam Kristus, semuanya akan baik-baik saja. Dan saya berdoa, biar firman Tuhan pagi hari ini menasehati saudara dan saya semua. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari Senin ini, tanggal 11. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami nafas kehidupan. Engkau mempercayai kami untuk melangkahkan kaki di 2021. Dan biar kami bukan hanya melangkahkan 1 kaki, tapi kami masuk 2 kaki kami dan kami dipegang oleh Engkau. Sehingga kehidupan kami Engkau dapati tetap percaya, tetap setia kepadamu. Engkau dapati kami tetap mengandalkan Engkau. Engkau dapati kami bahwa kami bisa memiliki kebebasan di dalam Kristus. Kami percaya dalam nama Yesus 2021 bisa menjadi tahun apapun yang kami percayai. Kalau kami mempercayai 2021 tahun kemenangan, maka terjadi tahun kemenangan. Kalau kami mempercayai 2021 adalah tahun kebebasan, maka terjadilah tahun kebebasan. Bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Dan pagi hari ini biar berkat
damai sejahtera, rahmat-Mu dan sukacita-Mu menyertai kami semua. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, dan Tuhan selalu menyertai kami. Tidak akan ada sakit, penyakit dan virus apapun yang akan dapat menyentuh tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya dan mantap mempercayai Dia di pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.